Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi sinkronisasi mutual exclusion system. Sebelum kami masuk ke presentasi, kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Katangunan. Perkenalkan, nama saya Liza Pira. Perkenalkan, nama saya Sejalianda. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau mutex ditangani oleh sebuah proses yang dipilih koordinator untuk mengatur entry ke serial region. Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan replay dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis. Sesudah keluar dari daerah kritis, proses pengirim pesan reliase ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya. Pada gambar di atas, keterangan A. Proses 1 meminta izin request ke koordinator untuk masuk ke reticle region atau izin berikan atau grant. B. Proses 2 meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region yang sama. Koordinator tidak menjawab. C. Bila proses 1 keluar critical region, proses tersebut memberitahu reliase koordinator yang kemudian mengizinkan proses 2. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Aja. Jelaskan tentang algoritma tersebar. Algoritma tersebar merupakan kata lain dari algoritma terdistribusi, yang artinya sebuah algoritma yang tersebar berjalan di perangkat keras komputer yang dibangun dari proses-proses yang terkoneksi. Algoritma terdistribusi digunakan dalam wilayah aplikasi berbeda-beda, dari komputasi terdistribusi seperti telekomunikasi, komputasi saintifik, pemrosesan informasi terdistribusi, dan kontrol proses real-time. Problem standar diselesaikan dengan algoritma terdistribusi, termasuk di dalamnya pemilihan pemimpin, konsensus, pencarian terdistribusi, generasi pohon rentang, eksklusi mutual, dan alokasi sumber daya. Baiklah, di sini terdapat gambar di atas yang merupakan dua proses ingin masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu yang bersamaan pula. Kedua, proses O memiliki timestamp yang lebih lama sehingga proses O menang. Ketiga, bila proses O selesai, pesan OK dikirim sehingga proses 2 sekarang dapat masuk ke daerah kritis. Di sini terdapat jenis-jenis algoritma tersebar. 1. Neural network adalah algoritma yang bekerja dengan cara mengidentifikasi hubungan mendasar dalam sekumpulan data melalui proses meniru cara kerja otak manusia. Dalam data science, neural network melakukan pengelompokan dan mengklasifikasikan hubungan yang sudah diidentifikasi tersebut. Neural network dapat digunakan untuk membuat kelompok dari data yang tidak berlabel sesuai dengan kesamaan yang dimiliki. 2. Heuristic networks menjadi salah satu algoritma yang digunakan dalam proses kualifikasi dengan cara mempelajari kesamaan data berdasarkan fungsi jarak data satu dengan lainnya. Ada decision tree. Algoritma decision tree termasuk ke dalam algoritma supervised learning. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan regresi ataupun masalah kualifikasi. Decision tree membangun model dengan bentuk struktur pohon. Konsep ini dilakukan dengan memecah dataset menjadi subset yang lebih kecil lagi dan saling berkaitan. Tujuan pengguna algoritma decision tree adalah untuk memprediksi kelas atau nilai variabel target dengan mempelajari aturan keputusan sederhana yang disimpulkan dari data sebelumnya. Keempat, random forest, kumpulan dari decision tree atau pohon keputusan. Algoritma ini merupakan kombinasi masing-masing tree dari decision tree yang kemudian digabungkan menjadi satu model. Biasanya random forest dipakai untuk masalah regresi dan klasifikasi dengan kumpulan data yang berukuran besar. Random forest bekerja dengan membangun beberapa decision tree dan menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Urutan yang dibangun oleh random forest adalah kumpulan decision tree, di mana biasanya dilatih dengan metode banking. Ide umum dari metode banking adalah kombinasi model, pembelajaran untuk meningkatkan hasil keseluruhan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Aja. Yang kelima, Naive Bayes. Metode yang cocok untuk klasifikasi biner dan multi-kelas. Metode yang juga dikenal sebagai Naive Bayes Cluster ini menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan menetapkan label kelas ke instance atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah ukuran peluang suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan peristiwa lain yang telah atau terbagi dengan asumsi, praduga, pernyataan, atau terbukti terjadi. Metode Naive Bayes digolongkan menjadi beberapa tipe berdasarkan fungsinya. Manfaat algoritma tersebar yaitu mengurangi tekanan pada server pusat dengan mengendalikan konfigurasi dan fungsi secara terpusat terjadi menjalankan sistem antrean di tingkat lokal. Yang ketiga, algoritma token ring. Di sini digunakan sebagai jaringan bos dengan proses-proses yang tidak berurutan melalui perangkat lunak ring logika disusun dengan setiap proses ditetapkan posisinya di dalam ring seperti pada gambar B. Posisi ring dapat dialokasikan dengan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau dengan cara lain. Hal yang terpenting adalah setiap proses harus tahu siapa proses sesudahnya. Seperti gambar di atas, sebuah grup proses yang tidak berurutan dalam jaringan. Ring logika yang disusun dalam software perbandingan 3 algoritma. Inilah presentasi dari kami. Bila ada pengucapan ataupun bahasa yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.